Siapa di sini dari teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Kredivo? Nah, video kali ini mungkin akan sedikit berbagi tips bagaimana menghadapi dan mengatasi DC lapangan atau DC Kredivo atau tim penagihan Kredivo yang akan menagih ke rumah kita atau mungkin baik melalui WA, telepon, dan lain sebagainya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas terkait masalah Kredivo lagi ya. Kredivo itu bukan pinjol ilegal, dia pinjol legal ya teman-teman, karena banyak banget orang-orang di luar sana yang masih mengira bahwa Kredivo itu ilegal karena nggak terdaftar di dalam list OJK. Ya, mereka beda teman-teman. Mereka bukan masuknya ke pinjol atau fintech yang tadi ya, yang terdaftar itu, tapi mereka masuknya ke ranah pendanaan. Begitupun juga sama kayak Shopee dan juga Home Credit dan juga Akulaku. Mereka satu tipe teman-teman. Pendanaan karena mungkin mereka ada pay letternya ya. Itu mungkin core bisnis yang sedang digadang-gadang. Ya memang iya sih, kadang kalau kita lihat limit pinjaman tunainya bahkan lebih kecil dibandingkan pay letternya kayak tadi. Nah, satu hal yang mungkin menarik yang mungkin teman-teman harus ketahui bahwa Kredivo memang mempunyai banyak DC lapangan, tersebar hampir di seluruh kota di Indonesia, dan mereka mungkin bisa dibilang cukup rajin untuk mendatangi nasabah gagal bayar yang belum bisa membayar, yang utangnya masih banyak, dan segera didatengin. Itu hal yang lumrah dan wajar di Kredivo. Tapi bagaimana sih cara kita untuk menghadapinya, bagaimana cara kita untuk tidak begitu takut, tetap tenang, dan lain sebagainya. Nah ini nih, kita tahu bahwa mereka itu pinjol legal. Artinya teman-teman tidak boleh takut, tidak boleh cemas, dan tidak boleh panik hanya karena mendapatkan ancaman-ancaman dari mereka atau permasalahan gagal bayar ini. Gagal bayar di Kredivo, asal teman tahu, ini urusannya adalah murni perdata, tidak ada urusan pidana. Sehingga teman-teman tidak perlu takut apapun yang diancamkan oleh tim penagihan dari Kredivo. Baik itu somasi, baik itu tuntutan hukum, baik itu ancaman penjara dan lain sebagainya, teman-teman tidak perlu takut. Kenapa? Karena ini tuh urusannya perdata. Ya, resiko terberat pasti slik OJK, udah pasti. Tapi apakah kalian masih butuh slik OJK dalam waktu dekat? Biasanya sih kebanyakan enggak. Ya, gimana ya? Kita punya utang, kita nggak bisa bayar. Masa iya kita mengajukan cicilan kredit rumah, kredit mobil? Kan nggak mungkin gitu. Kita udah punya uang, harusnya mending bayarin aja. Ya, nah logikanya seperti itu. Harusnya teman-teman tidak perlu takut terkait masalah soal OJK. Nanti itu akan bersih dengan sendirinya kalau teman-teman udah bayar utang-utangnya. Jadi fokusnya apa? Membayar hutang atau pinjaman uang teman-teman. Ya, itu yang paling penting, itu yang paling menjadi prioritas teman-teman. Ya. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, Kredivo memang banyak DC-nya, penagihannya bisa dibilang cukup gencar, dan penggunanya juga cukup lumayan banyak, dan kita semua tahu banyak orang-orang mengeluhkan bagaimana cara penagihan Kredivo. Tapi ingat, bukan berarti dengan semua itu kita jadi takut, bukan berarti dengan semua itu kita jadi merasa terpuruk sendiri, enggak. Jika kalian memang gagal bayar dan telat bayar di Kredivo, tetaplah tenang. Kunci di sini adalah tetap tenang, tetap ikhlas, pahami peraturan-peraturan yang berlaku, biar teman-teman nggak gampang dihasut, dan biar teman-teman itu bisa menangkal dari hasutan-hasutan atau mungkin statement-statement yang terkesan mengancam atau menakut-nakuti, biar teman-teman bisa bertahan dari semua itu. Ya, ini penting, sekali lagi ini penting karena kita hanyalah diri kita yang bisa membentengi kita dari informasi-informasi yang nggak benar, sehingga teman-teman bisa sedikit menenangkan hati kalian dengan dari ancaman-ancaman yang tidak jelas tadi. Ya, tetap semangat, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, jangan menyerah. Sekalian saya yakin kalian semua pasti bisa melalui semua ini. Fokuslah untuk mencari rezeki, dan tentu saja jangan sampai lepas doanya. Ya, ikhlaskan apapun yang terjadi, karena dengan teman-teman ikhlas, teman-teman tidak akan takut apapun yang terjadi, dan dengan begitu teman-teman juga ya menjadi salah satu orang yang paling disebelin oleh para DC-DC tadi. Ya, tetap semangat, nggak usah mikir yang aneh-aneh, semuanya pasti akan selesai pada waktunya. Tapi ingat, kita tetap harus bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.